Anda masih bersama Nadia Salsabila Putri. Dari studio Raja Wahyudi TV Bandung, mengabarkan berita terbaru, aktual, tajam dan terpercaya. Dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat, tepatnya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, anggota DPR RI dari Komisi 4 Fraksi Golkar, Daerah Pemilihan Jabar II, Dr. Haji Dadang M. Nasir Sarjana Hukum, SIPMI Pol, menggelar reses masa sidang 2 tahun 2024-2025, Jumat siang 28 Maret, yang dilaksanakan di Basecamp Al-Karomah, Jalan Raya Laswi Ciparai Kabupaten Bandung Daerah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan reses anggota DPR RI, Dr. Haji Dadang M. Nasir Sarjana Hukum SIPMI Pol yang lebih dikenal Kang DN dihadiri Sekjen Dewan Pimpinan Partai Golkar, Yoga Santosa dan para ketua pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan berikut para ketua pengurus Partai Golkar tingkat desa, se-Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih atur nuhun atas kehadirannya Jepang dan Kasilo. Alhamdulillah bersyukur ka Gusti Nu Maha Agung Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan hari ini. Niati pertemuan hari ini adalah silaturahmi. Reses mah nomor sekian. Tapi wajib hukumnya itu silaturahmi bagi umat Islam. Bukan sekedar nanti silaturahmi pasca Idul Fitri kita ketemu ke DPD satu niatan supaya pahalana wajib silaturahmi persaudaraan itu wajib hukumnya dalam hukum Islam. Yang kedua cari ilmu. Niati hari ini adalah ini merupakan majelis ilmu untuk mendapatkan saya terutama mendapatkan informasi belajar masalah yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi ilmu untuk kita sekalian. Lalu bagaimana pandangan-pandangan lapangan terhadap kondisi negara saat ini. Ya, bersyukur sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah atas silaturahmi kita hari ini. Alhamdulillah hari ini saya melaksanakan acara silaturahmi dengan rekan-rekan sivitas struktur partai dari DPD, PK sampai PD terkait juga belanja masalah, reses itu belanja masalah, ada apa saja masalah daerah terkait dengan tugas pokok saya di Komisi 4. Alhamdulillah barusan tersuat bagaimana perjuangan saya agar kredit keperluan dan petani bunganya jangan 6%, 3%. Nah, sekarang udah oke, 3%. Ini terutama didahulukan untuk peternak sapi yang tempoh hari terkena PMK, itu sudah bunganya 3%. Kemudian merembet kepada petani yang lainnya bunga 3%. Perbankan harus 3%. Di negara lain cuma 1%, ada 0%. Masa kita ingin maju swasembada pangan tapi bunganya masih tinggi. Tapi ya, jangan ada domplengan, betul-betul swasembada pangan. Kreditnya 3%. Bos ngambil dari petani, pakai bisnis lain. Kayak itu di situ. Terus ya, tadi juga berkembang bagaimana NBG petani gratis, masalah distribusinya dan masaknya tidak terlalu banyak, 3.000 porsi per dapur umum, bisa diperkecil ke sekolah, masak makannya di sekolah, badan gizi kontrol supaya SOP-nya jelas. Atau di posyandu yang membina bina lansia, bina balita, bina remaja. Itu kalau MBG disatukan di dapur umum, ini nggak bakalan efektif. Transportasinya, masaknya juga, juru masaknya harus berapa shift. Itu juga mohon kejujuran dari semua pihak. Kalau MBG ingin berhasil, tidak dipaksakan harus di dapur umum yang memasak 3.000 porsi. Ini ada kendala di lapangan. Pasanglah di sekolah, di kantin sekolah, bikin dapur umum sekolah. Sekolah itu yang rangkaian distrik itu yang juga sasaran MBG itu kan punya struktur pekerja atau karyawan atau petugas sampai
di tingkat basis. Kalau Badan Gizi Nasional nggak punya. Kalau mau meminta bantuan TNI itu sementara sifatnya, bantuan polisi, karena polisi dan TNI punya tugas pokok, bukan tugas nganter-nganter sangat. Ya banjir itu saya jawab itu akibat ulah tangan manusia, tidak disiplin, leweng larungsan, hutani, Nusantara 8 harus dibetulkan lagi. Jangan dijadikan pertanian sayur mayur semua. Tapi mana yang kemiringan di atas 30 derajat itu nggak boleh ada sayur mayur. Sekarang di kemiringan berapapun sayur mayur masuk. Ini rusaklah Indonesia, banjir, terutama Bandung. Itu keduanya ya tadi pengendalian banjir kan tempo hari tinggal dilanjutkan, udah ada Curug Jombong, ada ini danau buatan yang di Cienteng, di Polder, pompanisasi harus jalan, pompanisasi jangan sampai karena efisiensi anggaran ketika banjir telat pompa, ya, akhirnya panjang banjir kan tempo hari hanya lewat aja. Itu gara-gara itu tudingannya efisiensi sehingga pompa tidak dijalankan. Ada 2, polder Cienteng dan polder Andir. Itu harus ada polder lagi, 2 biji lagi. Kalau Bandung ingin clear, di lebih Bandung harus ada polder. Nah itu harus diperjuangkan oleh pemerintah kabupaten pusat. Ya tentu dari lubuk hati yang paling dalam, ini di ujung Ramadan, saya menyampaikan taqabbal minna wa minkum syamana wa syamakum. Selamat Idul Fitri, wilujeng kuburan siang. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah Ramadan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu memetik hikmah bulan suci Ramadan. Memetik keagungan Ramadan untuk menjadikan perilaku kehidupan sosial, kenegaraan, keagamaan di bulan-bulan lain. Selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Taqabbal minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir batin. Kegiatan reses Haji Dadang Nasser yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar Dapil 2 Jabar, sekaligus menjadi ajang silaturahmi bersama para pengurus dan para kader Partai Golkar Kabupaten Bandung di semua tingkatan. Disampaikan Haji Dadang Nasser bahwa kegiatan reses ini upaya menampung dan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung, selain menjadi ajang silaturahmi. Haji Dadang Nasser dalam kegiatan reses tersebut meminta semua pihak tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk tidak melaksanakan pembangunan. Di mana saat reses berlangsung, Haji Dadang Nasser lebih fokus pada bidang yang ditanganinya di Komisi 4, yaitu memastikan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Masih menurut Haji Dadang Nasser, dirinya juga banyak menampung aspirasi masyarakat terutama masalah banjir di Kabupaten Bandung, dan program ketahanan pangan terutama pengelolaan makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah, yang belum maksimal, di mana MBG tidak melibatkan posyandu atau kantin-kantin sekolah. Tentunya juga hal ini menurut Haji Dadang Nasser, proses pengelolaan MBG tidak akan efektif bila mana masih berpusat di dapur umum. Selain itu bantuan TNI dan Polri sifatnya sementara, karena mereka punya tugas pokok, dalam arti bukan tukang nganter-nganter makanan. Mengakhiri pernyataan sikapnya, Dadang Nasser berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan masalah ini. Dari Kecamatan Ciparai, Arbim Rajawali TV Bandung melaporkan.